Maksud daripada ayat ini adalah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, kami akan menguji kalian dengan kesulitan. Jadi maksud daripada surat Al-Anbiya ayat 35 ini bahwa kita akan diuji oleh Allah dengan kesulitan, kesenangan, kesehatan, kesulitan, kesehatan, penyakit, kekayaan. Jadi yang kaya juga diuji ya. Ya nggak ada orang kaya bebas ujian kali. Ya. Kemudian kefakiran kata Ibnu Abbas. Halal, haram, ketataatan, maksiat, petunjuk, dan kesesatan. Jadi semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, kajian An-Nafi dan keluarga besar Suyadi Mu'allim. Pada beberapa hari yang lalu ya, saya memang dengar juga meninggalnya kakaknya, Tresnya. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal-amal solehnya. Dan kita yang ditinggalkan menjadikan beliau sebagai pelajaran. Kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Nah, supaya lebih lengkap, saya mau coba bahas gimana sih sikap seorang muslim dalam menghadapi musibah. Kayak apa? Ya, Mas Jopi, saya ini ya, saya share screen ya. Siap, Saya share screen ya. Ya, saya share screen. Ini ada tulisan, ada makalah ya. Kita lihat ayatnya, kita lihat hadisnya, walaupun lewat Zoom, tapi kita kayak ngaji aja ya. Kita lihat ayat-ayat dan hadis tentang masalah musibah dan gimana seorang muslim dalam menghadapi musibah. Kelihatan nggak, Mas, sikap seorang muslim dalam menghadapi musibah? Baik, saya baca dulu ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Nah, di sini nih. Di sini ada kalimat kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji. Maka kita harus paham bahwa hidup adalah ujian. Kita akan diuji. Kemudian kata Allah, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Udah ada orang duluan, udah banyak yang diuji. Ya, bahkan ujian paling besar ya ujiannya para nabi. Ya, kita ujiannya ya tidak sebesar para nabi, orang-orang saleh. Ya. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi yang diuji bukan kita doang, orang lain juga sama diuji. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi dengan adanya ujian, Allah tahu siapa yang benar, siapa yang bohong. Ya, dengan adanya ujian, Allah bisa mengetahui siapa yang kuat imannya dan siapa yang tidak kuat imannya. Semua manusia ketika berdiri di hadapan kita sama. Cekakak, cekikik, ya. Kalau ketemu, wah sama semuanya. Kelihatannya seragam. Maka akan berbeda ketika datang musibah. Kita kelihatannya sama. Kelihatannya sama. Kalau ketemu, happy, biasa aja. Ya, tapi kita akan kelihatan berbeda ketika menghadapi musibah. Disitulah kelihatan siapa yang imannya baik, siapa yang berjuang, siapa yang sabar, siapa yang kalut, siapa yang ridho, siapa yang bersyukur. Ya, oleh karena itu surat Al-Ankabut ayat 1 sampai dengan ayat 3 ini adalah dalil bahwa ketika kita menjadi orang yang beriman, Allah akan menguji kita.
Dan bukan hanya kita yang diuji, orang-orang dulu juga udah diuji juga semuanya. Apa tujuan ujian? Banyak tujuan ujian. Dalam ayat yang lain disebutkan la'allahum yarji'un. Tujuan ujian adalah supaya kalian kembali. Tujuan ujian adalah supaya kalian kembali, supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk tujuan ujian adalah di surat Al-Ankabut ayat 1 dan 3 ini Allah mengetahui siapa yang benar dan siapa yang berdusta. Ya, ini satu ayat surat Al-Ankabut ayat 1 dan 3. Semoga kita sadar bahwa seorang mukmin pasti akan ada ujian. Ya, tujuan ujian pasti ada maksudnya. Salah satu maksud tujuan ujian adalah Allah pengen tahu siapa yang benar dan siapa yang dusta, dan Allah pengen tahu siapa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh Mas Yopi baca bawahnya dan firman-nya? Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Quran surat Muhammad surat ayat 31. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang bersabar. Allah pengen tahu dari ujian-ujian ya yang diberikan kepada kita. Allah pengen tahu siapa yang berjihad, siapa yang berjuang, dan siapa yang bersabar. Ya, banyak sekali tujuan daripada ujian ini. Kemudian Allah berfirman dalam surat yang lain, surat Al-Ankabut ayat 10, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah wa la in jaa awalaysallahu bi'alama bima fi suduril alamin nasrum min rabbika layakulunna inna kunna ma'akum. Artinya boleh, Mas? Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah, maka apabila ia disakiti karena ia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami adalah besertamu. Bukanlah Allah lebih mengetahui apa yang lebih ada dalam dada semua manusia. Baik, ini semua Quran surat Al-Ankabut ayat 10. Ini semua sedikit dari ayat-ayat tentang ujian ya. Bapak Ibu, keluarga besar ya, kajian Hanafi dan keluarga besar siapa tadi Pak Mu'alim ya. Suyadi Mu'alim. Suyadi Mu'alim. Ya, 3 ayat tadi ya, Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Kemudian surat Al-Ankabut ayat 10, Quran surat Muhammad ayat 31. Ini adalah dalil-dalil bahwa orang-orang beriman akan ada ujian, ya. Akan ada ujian, dan ujian ini tujuannya banyak sekali, ngangkat derajat, ngapusin dosa, dan lain-lain. Makanya setelah 3 ayat ini saya mau bahas tentang apa aja sih keutamaan dapat musibah itu. Ya, bagaimana sih ya seorang mukmin itu dalam menghadapi musibah ya, dan sebenarnya orang kalau kena musibah tuh apa yang dia dapat ya. Baik, yang pertama, sholawat Allah, rahmat dan hidayahnya untuk orang yang sabar. Maka yang pertama bagi seorang mukmin yang terkena musibah, yang mau nggak mau cuman bisa sabar aja. Ya, ini yang pertama. Dan orang yang sabar akan mendapatkan sholawat Allah. Allah itu sering memberikan sholawat. Seperti ya, innallaha wa malaikatuhu yusalluna ala mutassahirin. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada yang makan sahur. Ya, sholawat Allah berarti apa? Kalau Allah bersolawat berarti rahmatuhu wa tad'if ajrahu. Kalau Allah bersolawat berarti rahmatnya dan pahalanya yang berlimpah. Ya,
Innallahu malaikatu yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah bersalawat kepada orang yang berada di shaf sebelah kanan. Innallahu malaikatu yusalluna ala shafil muqaddam. Allah bersalawat kepada orang yang berada di shaf terdepan. Banyak ya Allah bersalawat. Termasuk diantaranya Allah bersalawat ya memberikan rahmat dan hidayahnya untuk orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan meninggalnya ya kakak tadi, mudah-mudahan Bapak Ibu dan semuanya sabar ya, sabar. Kenapa? Karena kalau sabar dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat hidayah. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 157 sampai 155. Boleh dibaca, Jof? Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat Al-Baqarah 157 sampai 155. Masya Allah. Kebalik 155 sampai 157. Ya. Balik siap. Jadi Bapak Ibu ya mudah-mudahan sabar ya. Mudah-mudahan sabar ya semuanya ya. Sabar. Mudah-mudahan dengan sabar ini Allah kasih apa nih? Ya, kata Allah apa? Dikasih berita gembira nih, berita gembira tuh. Berita gembira. Ya, Allah coba dengan apa? Ketakutan, kelaparan. Wa nafsi minal amwal wasamarat ya wabasyiris sabirin, dan berita gembira, kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Ketika ditimpa musibah, katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang kalau jadi kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata-kata ini obat ini benar-benar ya. Ini kata-kata obat. Ya, kata-kata apa? Kata-kata motivasi bahwa semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Ya, lagi ngamuk-ngamuk, kenapa dia pergi, kenapa dia meninggal? Pak, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata hebat ini, ya. Ini kata-kata hebat, kata-kata pamungkas kalau kita kena musibah. Ya, kalau kena musibah. Maka siapa yang sabar kemudian mengucapkan kalimat istirja, ini namanya istirja ya. Istirja itu kalimat innalillahi. Jadi kalau kan ada tasbih berarti subhanallah, tahmid alhamdulillah, ada lagi hauqalah, kalau hauqalah itu la haula wala quwata illa billah ya. Ada lagi ya, termasuk ini namanya istirja. Istirja itu apa? Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka siapa yang bersabar ketika meninggalnya? Ya ini belum seberapa nih. Ya stay tune terus. Jangan pergi. Ya jangan tidur. Ya dengerin. Nanti kita akan lihat betapa hebatnya pahala orang yang dapat sabar. Betapa hebatnya pahala orang yang kena musibah. Maka Pak Jof, orang-orang dulu Jof kalau kena musibah tuh mereka senangnya minta ampun. Kalau kita kena musibah sedihnya minta ampun ya. Kalau orang dulu senangnya minta ampun. Kenapa? Karena musibah itu banyak banget keutamaannya. Terus terang, ini udah saya potong-potong ini ya. Ini nanti ada 17-an nih, 17 biji ya, 17 biji. Itu udah saya potong-potong. Aslinya banyak banget. Kalau diterusin bisa sampai jam 12 malam kali ceramahnya. Makanya saya potong-potong, saya ambil-ambil, ya, saya pilih-pilih. Masya Allah, saya pribadi tadi begitu sambil nyusun-nyusun makalah, lihat luar biasa ya pahala orang-orang yang kena musibah ini. Luar biasa.
ya dosa-dosa, naik derajat, bahkan nanti ya siapa yang pernah ditinggal anaknya meninggal, mungkin anaknya ada yang meninggal ya dari kecil, ada juga yang mungkin orang tuanya ditinggal anaknya dan lain sebagainya. Ternyata semuanya ada pahalanya, semua ada imbalannya dari Allah, nggak ada yang sia-sia yang Allah berikan. Maka tugas kita adalah bersabar. Tugas kita adalah bersabar dan katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka mereka itulah yang mendapatkan keberkahan. Tuh. Ya, kemudian dapat apa lagi? Rahmat. Ya, kemudian mereka mendapatkan petunjuk. Masya Allah, banyak banget tuh. Dapat keberkahan, ya, dapat rahmat, dapat petunjuk. Asal apa? Sabar. S-A-B-A-R. Sabar. Sabar jadi subur. Maka surat Al-Baqarah ayat 155, 157 ini adalah dalil bahwa kita akan diuji. Dan ujian ini ada hadiahnya, ada pahalanya. Ya, ada pahalanya. Makanya fabashirhum. Ya, kasih kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Tadi ya, dapat berkah, dapat rahmat dan dapat petunjuk, Masya Allah. Ya, Amirul Mukminin Umar radhiyallahu an berkata, ya ini tafsirnya nih. Dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Maksudnya kan apa? Kata Umar bin Khattab, ya di sini kan ada kalimat orang yang ngucapin innalillahi kemudian dia sabar kan dapat petunjuk tuh. Ya nih, dapat petunjuk yang saya kuningin. Apa maksud dapat petunjuk di situ? Kata Umar bin Khattab, karena orang yang mendapat musibah itu diberikan pahala yang berlebih. Jadi orang yang dapat musibah dapat pahala yang berlebih. Ajib, Masya Allah ya. Udah duit lebih, pahala lebih. Nah itu enak banget itu. Ya, ini keutamaan yang pertama. Kabar gembira buat orang-orang yang kena musibah. Dan termasuk solusi bagi orang yang kena musibah. Katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah. Semua akan kembali. Tinggal nunggu doang. Ya, semua juga bakalan balik gitu loh. Ya, makanya yang mati kadang-kadang yang tua kagak mati-mati. Ya, ada tua kagak mati-mati. Ya, ada yang muda udah merenggang nyawa. Maka hati-hati ya dengan kematian mendadak. Hati-hati dengan kematian mendadak. Ya, karena salah satu tanda kiamat banyaknya orang yang mati mendadak. Ya, saya baca dalam satu fatwa daripada Syekh Shalih Al-Fauzan, ya berhati-hati dengan kematian mendadak. Ya, dan ternyata kematian mendadak bisa jadi rahmat buat siapa? Buat yang udah siap-siap. Buat yang udah siap-siap. Kalau udah yang siap-siap, ya udah siap-siap dia. Tapi kematian mendadak bisa jadi musibah bagi orang yang belum tobat, bagi orang yang belum siap-siap, bagi orang yang masih aja durhaka sama orang tuanya. Ya, kematian mendadak akan jadi musibah bagi orang yang masih melakukan kesyirikan, masih belum melaksanakan ibadah dengan baik. Ya, maka semua tinggal nunggu waktu kok. Ya, semua ada waktunya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, jadi kata Umar bin Khattab, orang yang kena musibah akan dapat petunjuk. Maksudnya apa? Musibah ini diberikan pahala yang berlebih. Ya. Kemudian nomor 2, lanjut jawab. Minta tolong kepada Allah dengan sabar, karena kesabaran adalah salah satu sumber kebahagiaan. Allah berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Penolongmu. Al-Baqarah, penolongmu, sorry Ustaz. Al-Baqarah ayat 45. Ayat wasta'inu bis sabri was shalah. Ya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Ya kita kan sekarang nih kena musibahnya banyak loh. Musibah Covid, ya kan? Kita Ya. lagi kena musibah Covid. Ya, ya, udah itu musibah meninggalnya kakak. Dipanggilnya siapa kakak Jov? Ike, Ustaz. Ike, meninggalnya kakak Ike, ya. Ada lagi satu musibah lagi kata ulama Jov, ya. Apa musibah apa Pak Ustadz? Musibah ketika lagi kena musibah dia bermaksiat, nah itu musibah lagi. Ya, udah kena musibah dia maksiat kepada Allah. Ya, jadi
Bagaimana sih caranya? Tadi disuruh sabar. Ya, ini sama disuruh sabar lagi. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Makanya bagus banget tuh doain Kak Ike, ya. Ya, katanya ucap syahadat, ya. Siapa? Jawab. Ya, ya, betul Ustaz. Alhamdulillah. Oh, luar biasa. Last minute ya, ya Allah. Ya, luar biasa. Ya, tadinya apa? Artinya, ya insya Allah husnul khotimah, Ustaz. Tadinya apa Oh, agamanya? tadinya Kristiani. Oh, iya, iya, ya. Tadinya sampai 2 hari sebelum meninggal masih Kristiani, Ustaz. Masya Allah. Di Kemudian ICU, di ICU dia sempat akhirnya masuk. mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oh, siapa yang bimbing? Kenapa, Ustaz? Jovi, yang bimbing Jovi yang baca syahadatnya. Yang nuntun ada suaminya, Ustaz. Masya Allah, ya. Suaminya Muslim tapi. Suaminya alhamdulillah Muslim. Oh iya, taib. Jadi bagus ya semuanya, doakan Mbak Ike lagi sholat nih. Jadi sekalian kita sabar, sekalian kita sholat. Karena sabar dan sholat ini penolong. Sabar dan sholat ini penolong. Sebagaimana firman Allah Al-Baqarah ayat 45. Makanya Syekh Utsaimin pernah ditanya, bagusan mana sedekah dengan 10 ekor unta atas nama mayit atau doa lagi tahajud? Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau bilang, doamu lagi sujud buat mayit, buat orang yang udah meninggal, itu lebih baik. Dalam tahajud, dalam taraweh, itu lebih baik daripada 10 ekor unta yang kamu berikan atas nama mayit. Misalnya Jovi punya, onta 10. Onta 10, satu onta 50 juta kali. Ya, kali 10 berarti 500 juta. Oh nih, gue sedekahin deh nih onta ini ya atas nama Mbak Ike. Ya, 500 juta. Itu kalah dibandingkan dengan doa lagi sujud. Maka doa lagi sujud itu nilainya lebih baik daripada 10 ekor unta yang kau sedekahkan atas nama mayit. Nah ini kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin. Makanya Bapak Ibu doakan lagi sujudmu. Ya Allahumma gfir laha. Ya Allahumma arhamha. Atau Allahumma gfir Mbak Ike. Sebutkan dalam sujudmu. Kalau kita memang merasa kehilangan. Merasa sayang. Kadang-kadang orang aku sayang-sayang tapi kagak pernah doa ya. Ya, wah kadang-kadang kalau sama temen tuh kayak, gua mah bener-bener sama lu mah ya, soulmate dah. Pokoknya kita mah TTM, pokoknya kita mah sehati dah. Ya, STJ, Sister Tujanah gitu loh. Tapi kagak pernah doain lagi sujud. Jadi kalau kita cinta kepada keluarga, kita cinta kepada Mbak Ike, doakan ya, doakan. Doakan Mbak Ike. Di samping kita sholat, ya kita doakan lagi sujud, ya cukup di dalam hati saja. Allah maghfir Mbak Ike. Sekalian juga kita menjadikan sholat sebagai penolong kita, sholat sebagai solusi dari kesedihan kita. Ya, maka yang kedua, ya bagaimana sih seorang Muslim menghadapi musibah? Tadi kan sabar. Dan Anda sabar, dapat hidayah, dapat rahmat, dapat berkah. Yang kedua, Anda juga sabar, tapi sambil minta tolong sama Allah sembari sholat. Ya, maka buat yang kena musibah, yang merasa kehilangan Mbak Ike, khususnya yang ngurusnya ya, khususnya suaminya. Ada suaminya di sini? Ada Ustaz, ada. Suaminya siapa namanya? Mas Irmansyah. Tapi kameranya bareng saya, Ustaz. Bentar, Ustaz. Ustaz mau ketemu. Oh, kameranya bareng. Ya udah. Kameranya bareng saya. Bentar ya, Ustaz. Ya, mudah-mudahan ya. Ya, jadi sambil Mas Iir ya, doakan semuanya ya.
semuanya doakan sambil sholat ya, sambil sholat. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab ya pakai bahasa Indonesia aja, tapi di dalam hati ya. Atau gampang lah Allah maghfir, sebutin namanya Mbak Ike. Allah maghfir Mbak Ike ya. Ya memang ya Tres ya, kita berapa hari ini juga kehilangan teman di Majlis Ta'lim ya, Wiana ya. Wiana meninggal juga sama ya. Dan saya juga kehilangan teman juga di Mekah, Mas meninggal ya. Usianya baru 30 tahunan. Nah itu semua jadi pelajaran buat kita. Bahwa ajal nggak kenal umur, nggak kenal waktu. Ya mudah-mudahan kita jadi lebih baik. Maka kematian adalah peringatan. Jangan sampai kematian, jangan sampai tidak jadi peringatan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya sikap seorang muslim kalau kena musibah. Cinta Allah untuk orang yang sabar. Anda kalau sabar dicintai Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Jadi Anda bukan hanya dapat rahmat, petunjuk, hidayah, ya, Anda dapat juga kecintaan dari Allah. Maka solusinya adalah sabar, ya. Kemudian yang keempat, boleh baca lagi, Mas Jovi. Allah bersama orang-orang yang sabar sebagaimana firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ini sama ayatnya ya, Al-Baqarah 45 nih ya. Jadi kalau tadi Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ya, jadi ternyata efek sabar itu banyak banget ya. Kirain sabar itu cuma 5 kata. Ternyata dari 5 kata ini banyak banget pahalanya. Rahmat, hidayah, petunjuk, dicintai Allah, termasuk Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Kemudian yang kelima, orang yang sabar akan diberi pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa batas. Kalau sholat ada pahalanya, ya, ada takarannya, ya. Yang nggak ada takarannya tuh cuma 2, sabar sama puasa itu doang. Ya, puasa yang tahu Allah pahalanya kayak apa. Nah, termasuk sabar. Maka semuanya ada takarannya, haji, ya, umroh ada pahala-pahalanya. Tapi kalau sabar ini tanpa batas. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Jadi orang sabar itu diberi pahala tanpa batas, ya. Jadi buat yang kehilangan baiknya sabar, ya, maka Anda akan dapat pahala tanpa batas. Kemudian yang keenam, ini yang lebih penting lagi. Boleh baca jawab. Semua musibah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan semua makhluknya. Allah berfirman, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum mereka menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Nah, jadi ternyata ya sudah Allah takdirkan Mbak Ike meninggal dunia. Ya, jadi ya nggak usah kita kenapa sih, ya. Karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita jalani saja sebabnya. Kita ibadah yang baik, ya, berakhlak yang baik, ya, bertauhid yang bagus, jalankan sunnah-sunnah Nabi, ya. Semoga Allah berikan kita takdir yang terbaik. Jadi surat Al-Hadid ayat 22 dan 23, semua musibah termasuk yang terjadi dengan Mbak Ike itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ya. Sudah tertulis
Ya, dan ini ada di dalam surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Jadi buat suaminya khususnya, buat keluarganya ini sudah tercatat. Ya, sudah tercatat dan alhamdulillah. Semoga husnul khatimah, apalagi saya dengar sudah mengucapkan syahadat, Masya Allah. Ya, semoga Allah berikan derajat dan ampunan buat beliau. Ini yang keenam, ya, bahwa semua musibah sudah tertulis. Ya, tujuannya apa sih? Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Ya udah ditulis kok. Ya, udah ditulis. Dan supaya kamu juga jangan terlalu gembira dengan apa yang diberikan kepadamu. Karena kita tidak tahu akhir kita kayak apa. Makanya alhamdulillah ya Mbak Ike ya mengucapkan syahadat. Ya, akhirnya yang luar biasa. Allah berarti semuanya tuh bersih udah tuh. Orang masuk Islam ya. Maka kita nggak tahu nih, kita gimana nih. Makanya yuk berdoa terus. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Berdoa terus Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa terus supaya kita diistiqomahkan oleh Allah. Supaya kita pun mati bisa husnul khatimah. Makanya yang udah merasa soleh jangan sombong, jangan belagu. Ngelihat orang kayaknya, ngelihat orang bawaannya tuh jahanam. Astagfirullah. Lihat orang ngomong dikit-dikit neraka tuh orang. Ya, nggak boleh. Ya, nggak ada yang tahu. Kalau kita lihat ada orang yang maksiat, kita doakan semoga dia dapat hidayah. Nggak ada yang tahu loh. Ya, nggak ada yang tahu. Ya, hidayah datang. Akhirnya dia rajin ke masjid. Akhirnya dia husnul khotimah. Ada juga yang sebaliknya malah. Maka hati-hati dengan kesombongan. Maka di akhir Allah bilang apa? Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nih peringatan buat semuanya. Ya, Allah nggak suka sama orang yang sombong dan membanggakan diri. Siapa yang tahu akhir hayat kita kayak apa? Siapa yang tahu bahwa kita matinya kapan? Sedang apa? Nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Nobody know. Nggak ada yang tahu kapan, apa, sedang apa, di mana. Nggak ada yang tahu. Makanya jangan sombong, jangan belagu. Ya, maka inilah Quran surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23 bahwa semuanya sudah tertulis ya di Lauhil Mahfuz. Semoga Bapak Ibu diberikan oleh Allah takdir yang terbaik insyaallah. Maka Mbak Ika meninggal, kita kena musibah, maka itu sudah tercantum ya di dalam Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ketujuh, lanjut jawab. Musibah yang menimpa jiwa, harta, anak, dan orang-orang yang dicintai, semua terjadi sebagai dengan kada dan kadar Allah. Sesuai dengan ilmunya, pengetahuan Allah, sesuai dengan apa yang telah ditulisnya, kehendak dan hikmahnya. Allah berfirman, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taqabun ayat 11. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk nih di sini nih. Siapa yang beriman kepada Allah, dia akan beri petunjuk kepada hatinya. Ya, coba kita lihat ya tafsirnya nih. Ya, satu ayat ngerti, paham. Itu lebih baik daripada satu juz kagak ngerti, kagak paham. Kita bahas satu tafsir nih. Surat At-Taqabun ayat 11. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Kita lihat, coba ya kita lihat. Ilkimah meriwayatkan dari Abdullah tentang wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Ini target kita. Ya, apa tafsirnya? Kalau artinya kan tadi ini nih, ini arti namanya nih. Ini arti nih. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan beri petunjuk kepada hatinya. Yuk kita lihat tafsirnya. Apa sih tafsir daripada surat At-Taqabun ayat 11 ini?
Maksud daripada wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan beri tunjuk kepada hatinya. Maksudnya apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi tunjuk kepada hatinya. Dia mengatakan dia itu adalah orang yang apabila ditimpa musibah, dia ridho dan yakin bahwa semua itu dari Allah. Coba semuanya, look at me nih, ya. Lihat ke layarnya. Apa maksud daripada barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, ya, kata Ilkimah, diriwayatkan dari Abdullah, makna daripada wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan beri tunjuk kepadanya. Maksudnya adalah dia itu adalah orang yang apabila ditimpa musibah, dia ridho dan yakin bahwa semua dari Allah. Jadi tugas Anda selain sabar, tambahin sholat. Udah tadi, sabar, sholat. Tambahin yang ketiga, apa tuh? Yakin bahwa musibah yang terjadi kepada Mbak Ike itu adalah semua dari Allah dan ridhoi. Ya, ridhoi itu. Ya ini nih, poin yang sangat bagus sekali ini. Tafsir dari surat At-Taghabun ayat 11. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Apa maksudnya kata Ilkimah? Meriwayatkan dari Abdullah bahwa maksudnya apabila ada orang yang ditimpa musibah, dia ridho. Dia ridho. Dan dia yakin bahwa semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakini, khususnya buat pak suaminya, khususnya buat keluarga besarnya, khususnya yang merasa kehilangan Mbak Ike, bahwa kita harus ridho dan yakin bahwa semua itu sudah digariskan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu syair indah. Ya, kita lihat nih. Ya, syair indah. Apa yang dikatakan oleh Nasiruddin Ad-Dimsyaki dalam syairnya. Maha suci Allah yang menguji manusia yang dicintanya. Ujian tersebut merupakan pemberian darinya. Sabarlah menghadapi ujian dan ridholah, karena itu merupakan obatnya. Sabarlah menghadapi ujian dan ridholah, karena itu merupakan obatnya. Khususnya buat Mbak Tres ya. Mbak Tres ya, jangan mewek nih ya. Sabarlah menghadapi ujian meninggalnya Mbak Ike. Ridholah, karena itu merupakan obatnya. Sabar, ridho. Ya, sabar, sholat, ridho dalam menghadapi ujian ini. Karena itu merupakan obat. Serahkan kepada Allah semua yang sudah ditakdirkannya, Allah akan melakukan apa yang dikehendakinya. Sungguh sangat indah apa yang dikatakan oleh Abu Ya'la Al-Mausili dalam syairnya. Sungguh saya melihat dan merasakan dalam keseharian, kesabaran itu ada bekas dan hasilnya sangat baik. Orang yang berjuang dengan keras menggapai keinginannya, dibarengi dengan kesabaran, pasti akan berakhir dengan keberhasilan. Siapa yang berusaha untuk sabar, pasti ada bekasnya, pasti ada hasilnya. Ya, saya sangat tertarik dengan kalimat ini. Sabarlah menghadapi ujian dan ridholah, karena itu merupakan obat. Jadi obat daripada kesedihan, kehilangan seseorang, obat daripada kegundahan, ya, kegalauan ketika kehilangan seseorang, maka obatnya yang paling mujarab adalah sabar dan ridho. Itu obatnya. Sabar dan ridho. Sabar udah, ridho udah, sholat udah. Yuk ya, jadikan pelajaran bagi kita semuanya. Mudah-mudahan yang lain ya menjadi lebih baik lagi dengan meninggalnya seseorang. Karena Allah itu ngasih peringatan tuh banyak ya. Allah kasih peringatan tuh satu lewat Al-Quran. Al-Quran tuh peringatan loh. Ya bro, sis semuanya. Ya nenek, kakek semuanya. Al-Quran itu peringatan loh. Maka baca Quran akan banyak peringatan. Kedua, sunnah Nabi SAW. Baca hadis-hadis Nabi itu peringatan juga. Yang ketiga, peringatan Allah yang dikasih kepada kita yang ketiga apa?
Usia 40 tahun. Usia 40 tahun itu peringatan loh. Ya, maka yang udah 40 tahun, orang-orang dulu udah bergegas, bersiap-siap. Ya, makanya usia 40 tahun sampai ada di dalam Al-Quran. Hatta idza balagha arba'ina sanah. Ketika umurnya sampai 40 tahun. Ya, bahkan kata Ibnu Abbas, usia 40 tahun itu usia panjang umur. Usia 40 tahun itu panjang, kata beliau. Jadi peringatan Allah yang pertama Al-Quran. Peringatan Allah yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Peringatan Allah yang ketiga adalah usia 40 tahun. Peringatan Allah yang keempat adalah apa? Uban. Ya, uban itu peringatan. Mereka udah beruban, ya jangan belagu. Ya, uban itu orang-orang dulu bahkan ulama salaf mengatakan uban itu peringatan kedua setelah Al-Quran. Ya, orang-orang dulu kalau lihat ubannya ngomong begini, aku lihat malaikat maut telah menghampiriku. Jadi yang ubanan, ya itu peringatan. Kemudian peringatan Allah yang kelima adalah apa? Sakit. Kita dikasih sakit. Maka sakit adalah peringatan. Sakit adalah peringatan. Orang kalau lagi sehat, cekakak cekiki kan nikmatani magbunun katsir minan nas as-sihat wal farag. Dua nikmat yang orang banyak lalai. Ada dua nikmat orang banyak lalai. Nikmat apa? Nikmat sehat dan waktu luang. Nikmat sehat, waktu luang. Lagi sehat, cekakak cekikik. Lagi sakit, astagfirullah. Nah itulah maka kita dikasih sakit sebagai peringatan. Ya itu yang kelima, peringatan dari Allah adalah sakit. Kemudian peringatan yang keenam yang Allah berikan kepada kita adalah apa? Meninggalnya orang-orang terdekat. Meninggalnya orang-orang terdekat. Ya maka meninggalnya Mbak siapa tadi? Pak namanya? Mbak siapa? Mbak Ika ya. Meninggalnya Mbak Ika ini adalah meninggal Mbak Ika ini adalah peringatan buat semuanya. Ya, peringatan supaya kita jadi lebih baik. Ya. Jadi peringatan Allah banyak banget ya. Jovi udah ubanan Jov? Ada 1-2 Ustaz. Masa 1-2? Ya lucet ya. 3. Ya. Jadi uban itu adalah peringatan. Makanya peringatan tadi saya ulangi ya, peringatan Allah nih Al-Quran, hadis, usia 40 tahun, kemudian uban, kemudian sakit, kemudian meninggalnya orang-orang terdekat. Ya, maka kembali lagi saya ulangi, sabarlah menghadapi ujian, ridholah karena itu merupakan obatnya. Baik, kita lihat yang ke-8. Lanjut, Job. Pahala yang besar dan sorga bagi orang-orang yang meninggal, kerabat yang dicintai, kemudian dia bersabar mengharapkan pahala dari Allah. Dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tidak ada balasan bagi seorang mukmin di sisiku apabila aku ambil Safiyahu, orang yang sayanginya di dunia ini, kemudian dia ihtisab atau mengharap kepada pahala dariku, melainkan baginya sorga. Lanjut, selesaiin dulu. Yang dimaksud dengan Safiyahu atau orang yang disayangi di sini adalah anak, saudara, dan setiap orang yang dicintai. Dan yang dimaksud dengan ihtisab adalah bersabar dengan kehilangan orang yang dicintai dengan mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah semata. Sudut pengambilan dalil dari hadis di atas adalah bahwasannya kata-kata safiyahu atau orang yang disayangi lebih umum dari sekedar anak atau yang lainnya, dan dijanjikan pahala dan surga bagi orang yang ditinggal oleh orang-orang yang dicintai dan dia ridho. Okay. Saya pernah mendengar dari guru saya, Said bin Basawlah, rahimahullah mengatakan,
mengatakan maksud safi Maksud safiyuhu di sini adalah orang-orang yang dicintai seperti anak, bapak, ibu, atau istri. baik. Jadi ini hadis saya taruh di running text tuh. Ya, hadisnya saya taruh di running tag. Tujuannya apa? Siapa yang merasa kehilangan Baike, ya, siapa yang merasa kehilangan anaknya, cucunya, suaminya, istrinya, ya, itu namanya safiyahu. Ya, jadi kata ini hadis qudsi ya, hadis qudsi bahwa tidak ada balasan bagi seorang mukmin di sisiku apabila aku ambil safiyahu, orang yang disayanginya, istrinya, suaminya, anaknya, ya, kemudian atau temannya, ya, pokoknya orang-orang paling dekat lah ya. Di dunia ini kemudian dia ihtisab, dia mengharap pahala dariku, melainkan baginya surga. Ajib, luar biasa. Ya, mudah-mudahan yang sabar dengan ditinggalnya Mbak Ike ini, atau sabar dengan musibah apalah yang terjadi pada bapak dan ibu saya nggak tahu. Ya, meninggal anak atau meninggal cucu, meninggal suami, kemudian sabar. Itu disebut safiyahu. Ya, jadi safiyahu ini orang-orang terdekat yang disayangi, meninggal. Kemudian kita sabar, kita ridho, kemudian mengharap pahala dari Allah, melainkan balasan bagi kita adalah surga. Balasan bagi kitanya loh. Ya, bukan bagi mayitnya, bagi kitanya. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini buat semuanya. Ya, buat semuanya. Ayo, sabar. Ya, buat suaminya khususnya. Buat Mbak Tres. Ya, buat orang-orang yang dekat dengan Mbak Ika. Ya, Anda telah kehilangan safiyahu. Anda telah kehilangan orang yang Anda sayangi. Kemudian Anda ridho, Anda sabar, dan harapkan pahala dari Allah dengan kesabaran Anda. Maka Allah berikan Anda surga. Padahal yang meninggal orang lain. Tapi yang dikasih surga kita. Ajib, luar biasa. Ya, yang meninggal orang lain. Tapi kita dapat pahala surga. Asal apa? Asal kita sabar. Asal kita ridho. Dan kita berharap pahala dari Allah dengan kesabaran kita. Ya, Tres, mana Tres? Ya, Ya Pak Ustadz. ngerti ya? Paham ya Tres? Ya, insya Allah. Masya Allah, Tres bisa dapat surga nih Tres. Amin. Ya, ya, dengan meninggalnya kakak, asal Tres sabar, ridho. Padahal yang meninggal kakak, tapi kamu bisa dapat surga loh. Ya, makanya jangan sia-siakan. Ya, jangan larut-larut, jangan lama-lama. Ya, jangan meraung-raung. Ya, baik. Ini yang ke-8. Saya saking pentingnya saya taruh di running stack. Ya, supaya Bapak Ibu baca. Dan luar biasa hadis ini ya. Ini ada juga di kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian yang ke-9 ya. Bah, ini ada nih. Ini satu nih. Luar biasa nih satu nih, ya. Dari Abu Hurairah. Seorang hamba telah disiapkan baginya di sisi Allah sebuah kedudukan. Dia tidak bisa sampai kepadanya dengan amalannya semata. Maka Allah akan senantiasa memberikan cobaan kepadanya dengan yang tidak disukainya, sehingga akhirnya dia bisa mencapai kedudukan tersebut. Jadi ternyata Jof, Allah tuh udah siapin tempat seorang hamba, tempat yang hebat, tempat yang bagus. Tapi tempat ini nggak bisa dia dapat pakai amalannya. Ya, tempat ini hanya bisa didapat kalau dia dapat cobaan, itu doang. Ya, tempat ini Allah sediakan buat hamba-hambanya, tapi nggak bisa didapat pakai amalan. Kan biasanya surga kan pakai amalan. Sebuah tempat yang indah itu pakai amalan. Pakai amal soleh. Ternyata tempat ini nggak bisa didapat dengan amal soleh, kecuali bisa didapat hanya dengan cobaan. Makanya dari hadis ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang hamba telah disiapkan baginya di sisi Allah sebuah kedudukan. Dia tidak bisa sampai kepada tempat tersebut dengan amalannya semata. Maka Allah senantiasa memberikan cobaan kepadanya dengan yang tidak disukainya, sehingga akhirnya dia mencapai kedudukan tersebut. Masya Allah, luar biasa ya hikmah dari musibah itu. Allah siapkan sebuah tempat yang nggak bisa digapai dengan amalan soleh, kecuali hanya bisa digapai
dengan cobaan. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu dapat tempat ini semuanya. Ya, dapat tempat ini dengan meninggalnya Mbak Ike banyak sekali hikmahnya. Dan ternyata bukan hanya Mbak Ike saja yang dapat pahalanya, tapi kita yang ditinggal juga, khususnya keluarga besarnya, ini ternyata mendapatkan tempat juga karena merasa kehilangan. Kayak kehilangan Safiyahu tadi, orang terdekat dapat surga, dan ternyata ada satu tempat di surga yang Allah sediakan, tapi nggak bisa didapat dengan amal soleh saja. Hanya bisa didapat salah satunya dengan dikasih musibah. Kemudian nomor 9, lanjut. Orang yang besar cobaannya, maka pahala dan ganjarannya akan semakin besar dan lebih sempurna. Ini berdasarkan hadis dari Anas dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya. Siapa saja yang rida dengan ujian tersebut, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Dan siapa saja yang benci dengan ujian tersebut, maka dia pun akan mendapatkan kebencian dari Allah. Aduh ya, jadi ridho ya, jangan benci kalau ibu bapak dengan meninggalnya Mbak Ika ini, khususnya suaminya, Mbak Tres dan keluarga besarnya, ya ridho, maka Allah ridho. Kalau benci, maka Allah bisa benci. Maka jalan keluarnya cuma ridho aja. Ya, sabar, ridho, sholat, ya. Kemudian 10, ujian akan senantiasa ya menimpa orang mukmin dan mukminah, sehingga ketika dia berjumpa dengan Allah maka dia tidak punya kesalahan lagi. Ya, ini ada hadis bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala bil mu'minin wal mu'minat fi nafsi wa mali waladi hatta yalqallah wa ma'ali khatiyah." Ujian atau cobaan itu akan senantiasa menimpa seorang mukmin. Seorang mukmin itu akan dapat ujian terus. Ya, pada apa? Pada dirinya. Apa contohnya pada dirinya? Sakit, rematik, encok, ya macam-macam dah. Sakit-sakit mah beda-beda kan kita sakitnya. Emang dosanya beda-beda. Ya, maka kita akan selalu dapat ujian dari Allah. 1 pada badannya, pada dirinya. 2 pada hartanya, diri, harta, dan anaknya. Tuh 3 nih, diri kita, harta kita. Contoh, harta apa Pak Ustadz contohnya? Dibohongin orang, ditipu orang, bisnis, buah kabur. Ya, kemudian anaknya, anak juga cobaan tuh. Ya, jadi kita akan selalu diuji oleh Allah pada diri kita, badan kita, pada harta kita, pada anak kita. Sehingga kita nanti bertemu Allah hatta yalqallah wa ma'ali khati'ah, sampai nanti kita ketemu Allah nggak ada dosa lagi. Masya Allah, luar biasa ya. Sampai nanti kita ketemu Allah nggak ada dosa lagi. Kenapa? Udah dikurangin dosanya, dihapuskan lewat apa? Penyakit. Ya, sudah dikurangin dosanya lewat apa? Harta. Sudah dikurangin dosanya lewat apa? Ujian, lewat anak. Maka siapa yang diuji? Lewat anaknya. Ya, sabar, ya, ngapusin dosa. Ya, wah anak kagak ngerti-ngerti nih. Katanya belajar online, boro-boro online, main game mulu, ya. Sampai-sampai mungkin ada bapak-bapak naro CCTV depan dia belajar tuh. Ya, kalau kamu macam-macam, kelihatan di CCTV. Ya, Masya Allah, sabar, ya, sabar. Ya, Allah menguji kita pada badan kita, pada diri kita, pada harta kita, pada anak kita. Sampai kita datang ke hadapan Allah nanti nggak ada dosa lagi. Nggak ada dosa lagi. Udah bersih. Kenapa? Udah dikurangin lewat tadi tuh. Lewat diri kita, penyakit, dan lain-lain. Lewat harta, dan lewat anak. Kemudian, nah ini. Siapa yang meninggal anaknya? Keutamaan orang yang meninggal anaknya. Dan dia ihtisab, sabar. Rasulullah SAW bersabda. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun apabila meninggal 3 orang anak yang belum balik, melainkan Allah akan masukkan ke dalam surga dengan keutamaannya kepada mereka. Anak yang dimaksud di sini mencakup anak laki-laki dan perempuan. Ya,
Kemudian nomor 12, siapa saja yang meninggal 3 orang anaknya ketika dia masih hidup, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Ya, siapa yang meninggal 3 orang anaknya dan orangnya yang ditinggalin itu masih hidup misalnya. Ya, ada seorang bapak atau ibu punya anak 5, meninggal 3, bapak ibunya masih hidup tuh, melihat meninggalnya. Maka 3 anaknya tadi akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Berdasarkan hadis apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja meninggal 3 orang anaknya yang belum balik, maka mereka akan menghalangi dari api neraka atau dia akan masuk ke dalam surga. Masya Allah, ini luar biasa pahala-pahala buat orang yang sabar ridho ditinggal oleh anaknya. Kemudian siapa yang merelakan kematian 2 orang anaknya maka dia akan masuk surga. Banyaklah ya pahalanya dah ya. Dan ada satu yang ini, nah ini nih, bagi yang mungkin ditinggal anaknya, mungkin ada yang anaknya meninggal lagi kecil ya, anak yang meninggal karena keguguran, mungkin di antara bapak ibu pernah ada yang keguguran ya, ibunya mungkin, kalau bapaknya bukan keguguran ya, anak yang meninggal karena keguguran akan menarik ibunya dengan tali pusarnya ke surga. An Mu'az bin Jabal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi, ya, dari Mu'az bin Jabal, dari Nabi SAW, dia bersabda, demi jiwaku yang ada di tangannya, sesungguhnya seorang anak yang meninggalkan keguguran akan menarik ibunya dengan tali pusarnya ke dalam syurga apabila si ibu tadi ihtisab. Ihtisab itu apa tadi Bang? Ihtisab itu ya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ihtisab namanya, ya. Jadi mungkin di antara ibu-ibu ada yang pernah keguguran, mudah-mudahan ya ibu akan ditarik ya ke surga ya dengan anaknya insyaallah ya. Kemudian orang yang bersabar dan melatih dirinya untuk bersabar maka Allah akan menjadikan penyabar dan membantunya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi SAW di dalamnya disebutkan orang yang menjaga dirinya maka Allah pun akan menjaganya. Orang yang bersabar maka Allah pun akan menjadikannya penyabar. Tuh, berarti harus ada usaha ya. Sabar kagak ada kursusnya sabar mah. Ya, sabar mah kudu dipaksain. Ya, ujiannya dadakan kadang-kadang sabar mah. Makanya siapa yang menjaga diri maka Allah akan menjaganya. Siapa yang bersabar maka Allah pun akan menjadikannya penyabar. Ya, tidaklah seorang diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan dengan kesabaran. Terakhir, ya, musibah bisa menghapus kesalahan sebagaimana pohon-pohon menggugurkan dedaunan. Boleh baca jawab dari Aisyah. Dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak satupun musibah yang menimpa seorang muslim melainkan Allah akan menghapuskan dengan musibah tersebut kesalahannya, meskipun musibah itu hanyalah karena dia tertusuk duri. Dari Abdullah bin Mas'ud. Lanjut. Dari Abdullah bin Mas'ud. Dan Nabi. Mas'ud ya, lanjut. Ya, Nabi beliau bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa oleh sesuatu yang menyakitkan, melainkan Allah akan menghapuskan dengan penyakit tersebut kesalahan-kesalahannya, sebagaimana pepohonan menggugurkan daunannya. Lanjut. Dari Abu Sa'id. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, dan Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin ditimpa kelelahan, penyakit, kegundahan, rasa sedih, murung, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan dengannya kesalahan-kesalahannya. Masya Allah ya. Yang ketusuk duri jadi ngapusin dosa. Gimana yang lebih dari itu? Ya, asalkan ya, jadi ini luar biasa. Absyir ya ummil ala fa inna maradul muslim yuzhabun nar kama yuzhabul khataya kama yuzhabun nar hubsal hadis. Ya, kabar gembira buat orang muslim yang sakit. Maka Mbak Ika sakit, mudah-mudahan ngapusin dosa-dosanya. Ya. Kemudian juga ya, kalau ada di antara bapak dan ibu yang sakit, sabarlah, ridholah sambil berobat ya. Maka insya Allah sakitnya akan menghapuskan dosa-dosanya.
sampai nanti ke hadapan Allah nggak ada dosa lagi. Ya. Nah, cuma kita tadi panjang lebar bahas pahala gede, dapat hidayah, dapat rahmat, dapat berkah, dapat petunjuk, ampunan, kemudian sorga, kemudian apalagi banyaklah yang tadi kita bahas tuh, ya luar biasa hebatnya orang yang asal sabar, asal ridho. Nah, pahala-pahala tadi ada syaratnya tuh. Pahala-pahala tadi ada syaratnya. Apa syaratnya? Lihat syarat-syaratnya adalah nih satu, ikhlas kepada Allah dalam kesabaran, ya. Ikhlas kepada Allah dalam kesabaran karena Allah berfirman yang artinya dan orang-orang yang sabar karena mencari keriduan Tuhan yang mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi dan terang-terangan serta menolak kejahatan dan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Jadi pahala-pahala yang tadi kita bahas, ampunan-ampunan, rahmat, hidayah, ya yang ditinggalkan dapat surga dan lain sebagainya, maka ada syarat-syaratnya nih, ya syarat-syaratnya. Ya, satu ikhlas, ya ikhlas, ya ikhlas, ya. Nah, ya. Kemudian syarat kedua, tidak mengeluhkan musibah yang terjadi pada orang lain. Coba baca jawab. Tidak mengeluhkan musibah yang terjadi kepada orang lain karena itu akan menghilangkan makna kesabaran dan bahkan bisa menjerumuskan orang ke dalam rasa benci dan gelisah. Dari Abu Hurairah dia berkata, Allah Ta'ala berfirman, apabila seorang mukmin diuji dan dia tidak mengeluhkannya kepada pengunjungnya, maka aku akan melepaskannya dari penjaraku, yaitu penyakit tersebut. Kemudian aku akan mengganti daging dan darahnya dengan daging dan darah yang lebih baik. Kemudian dia mulai beramal lagi. Ya, jadi gini maksudnya. Jadi kalau kita kena musibah berupa sakit ya, berupa sakit dan lain sebagainya, ya kalau ditanya dokter ya kita kasih tahu ya dok sakit begini, kerasannya begini, ya. Tapi jangan sampai ya kita keluhkan kepada orang yang jenguk. Ya nih gue nih aduh ampun dia ya, nah apa sih gue yang kena begini nih ya, bukan lu aja. Ya padahal wah jadi ngeluh mulu ya. Maya, nah jadi ini ya, jadi siapa yang kena sakit, siapa yang kena musibah, ya, dan tidak mengeluhkannya, ya, maka insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah ganti dengan yang lebih baik, ya. Bahkan tadi, ya Allah sembuhkan dia. Kemudian Allah ganti daging darah yang mungkin rusak, ya, karena sakitnya. Kemudian dia bisa beramal lagi. Nah ini pentingnya tadi sabar dan ridho kalau kita kena musibah. Ya, jadi yang pertama syaratnya tadi ikhlas. Kalau kena musibah, ikhlas, ridho, sabar, ya. Kemudian syarat yang kedua, kalau kita kena musibah, jangan berkeluh kesah, ya. Jangan ceritain sana sini. Ya nih gue nggak kagak tahu nih kenapa tahu nih. Ya ngapa tahu ya ini penyakit. Nah ya udahlah ya jangan begitu. Ya maka siapa yang sabar ya maka akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik ya. Kemudian syarat ketiga, nah ini dia bersabar pada waktunya bukan setelah berakhir waktunya tersebut. Jadi maksudnya gini loh, sabar itu pada pukulan yang pertama. Ini yang paling berat tentunya. As-sabru 'inda sadmatil ula. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Maksudnya apa? Sabar ini pada pukulan yang pertama. Ya, jadi kalau sabarnya, ya saya bisa sabar udah 1 tahun baru bisa sabar. Itu udah berkurang kemana tahu deh tuh. Ya, makanya yang paling bagus, yang paling utama, sabar pada pukulan yang pertama. Sabar begitu terjadi kejadiannya. Ya, nah ini yang lebih besar pahalanya tentunya. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, ya banyak yang sudah saya bahas tadi. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ya, dan mudah-mudahan yang sakit, kalau ada di antara kita yang sakit, mudah-mudahan sabar, ridho, maka mudah-mudahan Allah ganti penyakitnya dengan kesembuhan. Allah ganti semuanya sehingga dia bisa beramal lagi. Ya, ridhokan, ikhlaskan, sabarkan.
Kemudian tadi sabar pada pukulan yang pertama. Dan tadi sudah kita bahas panjang lebar ya tentang musibah-musibah. Ya, mudah-mudahan kita yang kena musibah dapat surga, kita yang kena musibah dapat pahala, ya, dan orang yang meninggal pun dirahmati dan diampuni dosanya Amin. oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan nih diampuni dosa-dosa semuanya, ya. Di poin 17 nih, kita kan banyak dosa nih ya. Maka Allah kasih kita musibah. Makanya musibah ini ternyata banyak rahmatnya. Musibah ini banyak sekali pelajarannya, hikmahnya. Maka meninggalnya Mbak Ike mudah-mudahan jadi pelajaran buat semuanya. Pentingnya bersiap-siap diri. Ya, oh ternyata sakit itu ngapusin dosa. Makanya banyak orang meninggal sakit dulu, ya, karena dicuci dulu dosanya. Ya, banyak orang meninggal dengan kena sakit dulu. Ya, ternyata ada hikmahnya supaya berkurang dosa-dosanya. Ya, Masya Allah, buat ibu bapak yang sedang diuji, yang sedang sakit, mudah-mudahan bersabar. Dan buat yang ditinggalkan oleh Mbak Ike, sedih suaminya, Mbak Res dan lain sebagainya, raih pahalanya ya dengan sabar, ridho dan ketentuan Allah dan cari pahala. Insya Allah ada surga buat kita semuanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Ada yang mau nanya, Jof? Sepertinya banyak, Ustadz. Bisa langsung bertanya atau harus via chat atau bisa di-unmute, Ustadz? Boleh, boleh. Boleh Saya di-unmute. unmute ya, cuman jangan berisik ya. Sebentar saya unmute. Biasanya berisik banget ya, sebentar. Saya kebanyakan layar ini, bentar. Saya stop dulu. Ditutup aja dulu, Ustadz. Oke. Ya. Monggo yang ya saya unmute. Bismillah. Sebentar ya. Oke, maaf. No. Oke. Bisa dihidupin sendiri ya, bisa diikuti sendiri. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau nanya kurang jelas. Silakan di-unmute dan silakan bertanya. Silakan bertanya. Oma Dewi, oke, silakan Oma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma sehat? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Seger banget. Memang memang sabar itu kelihatannya suatu yang pahalanya besar sekali ya. Kita semua tahu bahwa kesabaran itu penting sekali. Tapi di samping itu godaan setan juga banyak ya, sehingga menghilangkan rasa sabar kita. Untuk itu Ustadz bagaimana caranya kita supaya bisa bertahan, supaya kita sabar terus. Itu bagaimana Ustadz? Baik, ya Masya Allah, Oma. Pertanyaan yang bagus. Memang setan mah dalam tafsir surat Ibnu Katsir, dalam tafsir surat An-Nas ada kalimat min syarril waswasil khannas. Dari godaan setan yang selalu bersembunyi. Kata Ibnu Katsir, dia mengutip satu pendapat dari ulama-ulama ahli tafsir bahwa salah satu tafsir min syarril waswasil khannas adalah bahwa setan itu selalu mendatangi orang-orang yang lagi sedih dan mendatangi orang-orang yang lagi gembira. Maka siapa yang lagi gembira hati-hati didatangin setan. Supaya apa? Supaya mungkin boros dan lain sebagainya. Dan yang lagi sedih maka akan didatangi setan. Supaya apa? Supaya hilang kesabarannya. Ya, supaya dia marah-marah, supaya dia bunuh orang dan lain sebagainya. Maka balasan yang besar pasti ada godaan yang besar. Ya, balasan yang besar kan tadi bicara Oma ya. Tadi saya terangin tadi bagaimana pahalanya banyak banget orang-orang yang sabar ya. Tapi pasti setan nggak bakalan tinggal diem. Ya, kan tadi saya bilang sholat
Ya, sholat tuh pahalanya ada takarannya. Ya, 27 derajat. Coba Oma lagi sholat. Ada yang goda nggak Oma? Banyak. Ingat, Itu ingat ya, itu. ingat ini, Ah, ingat itu. Ya, Masya Allah, kunci hilang ketemu, duit hilang ketahuan. Ya, orang lagi sholat apa aja. Maka memang setan tujuannya itu menggoda kita kayak begitu. Sholat aja digoda. Padahal kan sholat kagak pakai istilahnya, kagak pakai penderitaan gitu ya. Sholat itu ya kita tinggal ngerjain doang, tapi luar biasa godaannya. Apalagi sabar, ya, apalagi sabar. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, isbiru wasab ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Itu 3 Oma. Ada 3 Oma. Sabarlah kalian dan kuatkan kesabaranmu. Warabitu. Warabitu ini dan sungguh-sungguhlah kalian. Di kata ahli tafsir, warabitu ini maksudnya apa? Mujahadah, berjuang. Saya ulangi ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sbiru, wahai orang yang beriman, sabarlah kalian. Jadi Allah nyuruh kita sabar nih. Selanjutnya ayatnya bilang apa? Wasobiru, dan sabar lagi. Jadi habis sabar disuruh sabar lagi. Terus habis lagi Pak Ustadz, warobitu, dan sungguh-sungguhlah. Jadi Oma sabar 1. Jadi ada sabar 1, ada sabar 2, ada sabar 3. Ya, jadi nggak cukup 1 sabar, nggak cukup. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk sabar. Kemudian apa setelah sabar ya Allah? Isbiru, sabar. Terus apa lagi? Wasabiru, sabar lagi. Terus apa lagi? Warabitu, bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh. Ya, makanya tadi Oma dibahas tuh di poin berapa? Siapa yang berusaha sabar, Allah akan jadikan dia sabar. Cuman tadi ujiannya dadakan Oma kadang-kadang. Ya, sabar itu enak diomongin. Tapi begitu datang ujiannya, Masya Allah, luar biasa. Ya, kita semua lagi belajar. Dan ingat Oma, tahapan orang kena musibah itu ada beberapa. 1, sabar. 2, ridho. 3, syukur. Jadi sabar, ridho, syukur. Ini syukur. Jadi kita masih di bawah ya Oma ya, masih di sabar ya, masih belajar. Belum bisa ridho, ya, belum bisa syukur. Maka kan tadi saya bilang, ada orang kalau kena musibah bersyukur dia. Karena tadi kan saking banyak pahalanya, begitu kena musibah dia bersyukur. Alhamdulillah kena musibah. Makanya saya baca sebuah riwayat, orang-orang dulu itu kalau kena musibah itu bersyukur. Masya Allah, bersyukur kenapa? Ya tadi pahalanya gede banget. Ya gede banget, maka mereka bersyukur. Kita mah ya Oma belum tahap ridho, belum sabar aja lagi belajar kita gitu. Sabar aja kita lagi belajar, belum sampai apa tadi? Ridho, belum sampai syukur. Jadi ada sabar, ada ridho, ada syukur. Nah, ini tingkatan. Ya, tingkatan. Mudah-mudahan step-step Oma dikit-dikit nyampe ya. Ya, mudah-mudahan Oma Dewi. Jadi habis sabar gimana Pak Ustadz? Sabar lagi gitu loh. Terus apa lagi? Sabar lagi, terus berjuang terus. Mudah-mudahan sabar terus, berjuang terus, usaha sabar terus, maka Oma nanti naik deh. Apa tuh? Jadi ridho. Ya, udah dapet ridho, naik lagi jadi syukur. Begitu Oma kena rematik, alhamdulillah kena rematik, ngapusin dosa. Dulu sering jalan-jalan ke tempat kagak bener, mudah-mudahan dihapusin nih dosanya. Ya, begitu Oma kegencet pintu, mudah-mudahan udah tahapnya udah lain deh tuh ya. Mudah-mudahan kita sampai pada tahap-tahap seperti itu. Ya, saya juga belajar, Bu, ya, belajar. Kadang-kadangnya tadi sabar mah ujiannya dadakan. Kagak pakai pemberitahuan. Ya, terus jarang ada gitu loh. Jarang ada gagal mulu. Ya, jarang ada. Makanya sabar, kemudian sabar lagi, kemudian mujahadah. Mujahadah ini berjuang.
berjuang untuk sabar terus. Ya, tadi yang sudah firman Allah saya sampaikan. Kemudian mudah-mudahan nanti ada tahap ridho. Kemudian ada tahap bersyukur. Ya, Masya Allah. Amin. Oma, cukup ya Oma ya. Terus semangat Oma. Ya, sama-sama. Makasih Om Mas. Lanjut, siapa yang mau nanya lagi? Silakan di unmute yang ingin bertanya, monggo silakan. Yang ingin bertanya di unmute dulu, kemudian silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Halo Ustadz, saya Indah Ibu Kalalo, Indah. adik paling kecil Ike Suyadi. Kayaknya tahu ya. Kayaknya pernah tahu siapa. Saya pernah dengar. Iya, iya, Saya kayak pernah. Lanjut iya, ya. ya, Sering di TV ya? iya Ustadz. Amin, Sering di TV ya. baru Udah tobat. ikut pengajian, insya Allah bertobat. Ustadz, saya mau nanya, Amin. saya itu dari Mudah-mudahan kecil, lanjut. dari kecil itu ayah saya Muslim, ibu saya Kristen. Kita sekeluarga alhamdulillah ikut papa Islam, walaupun ya Islamnya masih perlu banyak perbaikan. Lalu kakak saya yang kemarin Amin, meninggal, Ike Suyadi, Kristen. Lalu bisa melafazkan kalimat syahadah. Suami saya ya orang bule, orang Australia yang Ya. tidak pernah tahu tentang agama. Saya boro-boro bisa ngajarin Ustadz. Saya aja masih perlu banyak belajar. Hati saya itu selalu sedih karena tiap kali saya baca Quran, saya baca ayat-ayat itu semua artinya siapapun kamu yang bukan Islam pasti masuk neraka. Hati saya sedih banget karena saya itu dikelilingin oleh orang-orang yang Kristen yang saya sayangin gitu loh. Kan bukan pilihan mereka untuk hidup di dunia itu. Kadang ada yang tinggal di Australia nggak pernah dengar tentang Islam. Ibu saya juga mungkin lahirnya di Manado, taunya tentang agama Kristen. Jadi hati saya tuh sedih. Masa semua orang yang saya cintai itu pasti masuk neraka, Ustadz. Hati saya tuh sedih banget gitu loh. Itu gimana caranya supaya saya yakin kalau orang-orang sekitar saya pasti juga bisa masuk surga juga gitu, walaupun saya udah ditinggalin mereka gitu. Terutama ibu saya dan kakak saya Ike Suyadi gitu tuh, Ustadz. Ya, Mbak Indah, baik, makasih, Masya Allah, pertanyaannya bagus banget ya. Memang di dalam Al-Quran, hadis, banyak sekali ayat-ayat yang sangat tegas bahwa agama yang terbaik adalah Islam, ya. Dan insya Allah memang makanya sekarang yang harus kita lakukan apa gitu loh ya. Kita lakukan sebagai seorang Muslim itu apa? Makanya kalau orangnya masih hidup, ya orang yang masih hidup bagus didoain, ya saudara-saudara tuh. Masih banyak nggak yang hidup, Mbak Indah? Ya, ada suami saya masih hidup Islam Kristen, ya bukan nggak ada agama malah dok, malah Ustadz. Oh ya, suaminya Islam apa bukan? Udah mualaf tapi ya belum sholat. Mualaf. Udah mualaf, alhamdulillah udah mualaf di Sunda Kelapa, Ustaz. Namun belum mengamalkan. Ya, tinggal dibimbing tuh. Ya. Oh iya, ya emang harus dibimbing itu, harus dibimbing. Jadi beginilah. Jadi kita alhamdulillah yang sebagai orang Muslim, baik yang lahir dalam keadaan Muslim, ya, ataupun karena gini loh, orang Islam sendiri ada yang lahir dalam keadaan Muslim tapi tidak menghargai agamanya. Dia nggak belajar, ya.
Jadi dia Islam dari kecil, lahir Islam karena bapak ibunya Islam. Tapi dia nggak mau memperdalam Islam. Ya, dia ya udah gitu-gitu aja, sholatnya gitu-gitu aja, amalnya ya standar banget lah. Kadang-kadang ada orang baru masuk Islam, begitu kenal Islam semangat banget. Cari sana sini, kajian sana sini, ya belajar dan belajar tentang Islam. Padahal baru masuk Islam. Makanya tadi yang sudah Islam jangan sombong. Yuk terus belajar Islam yang benar. Ya, belajar Islam yang benar itu insya Allah ya akan menjadikan hati tenang, bahagia dan lain sebagainya. Ya, jadi yang sudah Islam dari kecil belajar lagi banyak yang Anda belum tahu, banyak Anda belum ngerti. Karena orang makin tahu tentang Islam makin bodoh. Kenapa? Makin banyak ternyata yang belum dia tahu. Ternyata agama ini luar biasa, ya dalam sekali. Ya, masya Allah, ya. Saya pernah pergi ke sana kemari ya untuk belajar ya dari mulai mana? Dari mulai Saudi, Yaman, Mesir. Masya Allah ilmu Islam itu luas sekali luar biasanya. Makanya yang udah Islam terus belajar Islam ya. Terus, nah yang belum belajar Islam, yang mu'alaf tolong dibimbing, ya. Makanya ada orang-orang yang masuk Islam ya entah apa niatnya. Tapi setelah itu dia belum menjalankannya. Nah ini karena mungkin kurang bimbingan. Maka penting ada bimbingan setelah masuk Islam. Nah sekarang gimana orang-orang yang belum masuk Islam, saudara-saudara saya Pak Ustadz? Doakan ya, doakan kalau mereka masih hidup. Ya, kalau mereka masih hidup doakan. Ya, doakan supaya mereka dapat hidayah. Doanya begini Mbak Indah. Allahumma hdi, sebutin namanya siapa? Allahumma hdi, sebutin namanya. Misalnya Allahumma hdi suaminya. Justin Allahumma Werner. hdi. Justin. Tuh. Awas ketukar sama Justin Bieber. Jadi Ibrahim Justin Werner. Makanya udah ganti ya, Ibrahim, tuh Ustaz. doain tuh. Udah ganti Ibrahim. Allahumma hdi, Allahumma hdi Ibrahim. Allahumma hdi Ibrahim. Artinya apa sih Pak Ustadz? Ya Allah berikanlah dia petunjuk. Ya, buat siapa? Buat Ibrahim. Kapan doainnya Pak Ustadz? Paling bagus lagi sujud, lagi sholat. Bukan sujud terakhir, setiap sujud. Karena saat sujud itu Mbak Indah adalah saat terdekat seorang hamba kepada Allah. Ya, fa'aksirud doa. Perbanyaklah berdoa lagi sujud itu. Ya, baca subhana rabbil a'la dulu, baru doa deh itu. Allahumma hdi Ibrahim. Allahumma hdi ya Ibrahim. Ya, siapa lagi Mbak yang masih punya saudaranya? Ya, Mbak Indah siapa lagi misalnya? Ya, misalnya punya saudara yang di Manado masih ada bibi, paman, doain, dia doain. Ya doain, kalau kita sayang sama mereka doain yang masih hidup ya, yang masih hidup. Ya doakan mereka. Doakan mereka supaya dapat hidayah. Ya, supaya dapat hidayah. Karena Islam ini sudah tersebar kemanapun ya. Bahkan kajian-kajian saya kalau pakai Zoom ini sampai ke Swiss, Australia, ya Hong Kong, Jepang, Swedia, banyak sekali. Islam ini sudah tersebar kemana-mana. Ya, tinggal mereka mau nggak mencoba mengenali, makanya kita tunjukkan akhlak yang baik sama siapapun, ya. Kita tunjukkan di depan mereka orang-orang, karena kadang-kadang mereka taunya Islam tuh teroris, astagfirullah, ya itu mah oknum, maka tunjukkan akhlak kita, perbuatan baik kita di depan mereka, ya selama kita ada batasan-batasannya tentunya. Makanya Mbak Indah sekarang doain aja yang masih hidup siapa. Ya, jadi satu suaminya tuh, ya. Dua misalnya pamannya, bibinya yang masih ada, yang masih belum muslim, doakan, ya doakan. Dan alhamdulillah Mbak Indah, Mbak Ike akhirnya bisa masuk Islam. Alhamdulillah last minute ya. Itu luar biasa. Makanya sekarang Mbak Indah nih jadi challenge nih. Challenge apa? Ayo belajar Islam yang benar, ya. Belajar Islam yang benar tuh, Tres tuh, Masya Allah.
Ya, saya tahu Tres dari hancurnya kayaknya ya. Dari ya Mas Jopi, saya kenal Mas Jopi lama ya, tapi jarang ketemu mungkin ya. Ada 7 tahun yang lalu sama Mas Jopi ya. Nah, tuh Tres tuh ngaji rajin banget ya, sama geng-gengnya si Vera tuh. Alhamdulillah. Ya, sudah banyak perubahan ya, sudah banyak perubahan. Awal-awal ya tahulah, makanya semua ada prosesnya. Maka coba Bu Indah ikut ya, Bu Indah ikut kajian ya, ikut ya lewat dari Zoom aja, Di dari Bali Zoom ya. dia, Saya Pak tiap Ustadz. hari ngajar. Kagak ada halangan, dari Australia aja bisa ya. Ya. Iya. Ya. Jadi Bali mah deket ya, Bali leak aja takut ya sama Zoom saya mah gitu loh ya. Jadi ya Gabung sama ya banyak Baby, Mbak Indah Baby. kalau kajian ya. Saya Ada pagi Baby di Bali, ya, Pak saya kan Ustadz. pagi-pagi tuh kajian dari jam. Ah ya alhamdulillah. Jadi yuk ya, lockdown ini banyak hikmahnya loh ya. Yang bapak-bapak aja sekarang banyak kajian. Jadi saya ulangi, banyak orang Islam yang tidak bersyukur dengan Islamnya dia. Padahal Allah udah kasih Islam sama dia, tapi dia nggak mempergunakan dengan baik. Dia nggak peduli dengan Islam. Dia nggak peduli dengan orang-orang Islam. Bahkan dia nggak peduli Islamnya dia kayak apa. Maka ini orang nggak bersyukur. Orang nggak bersyukur. Berapa banyak orang-orang nyari Islam. Berapa banyak orang-orang kalau dengar Quran padahal dia bukan orang Islam nangis. Pernah ada sebuah tes ya. Ya, orang-orang non-muslim tuh didengerin Al-Quran. Ada yang nangis, ada yang bilang, ini suara apa? Nyanyian apa? Merdu banget, bikin hati tenang. Masya Allah. Ya, betapa banyak orang-orang mencari Islam. Mereka bingung cari kemana. Ada orang udah Islam, tapi kagak belajar, kagak memperdalam. Ini dia. Ya, ini orang tidak bersyukur dengan Allah kasih keislaman dia. Ya, maka ini pelajaran buat semuanya, buat Bu Indah khususnya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keluarga besar ya hidayah ya, dan mudah-mudahan kita yang sudah Islam juga dapat hidayah lagi. Hidayah itu ada 4 ya, hidayah itu ada 4. Yang pertama namanya hidayah irsyad. Irsyad ini bimbingan. Irsyad ini bimbingan. Mbak Indah ngaji, itu bimbingan, itu hidayah tuh. Jadi jangan suka bilang begini, saya belum dapat hidayah Pak Ustadz. Lah hidayah mah pakai gerak atuh coy. Ya, hidayah mah pakai gerak, pakai usaha. Ya. Jadi makanya Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana." Siapa yang sungguh-sungguh di jalanku, maka akan dibukakan hidayahnya. Maka di sini Allah menggandengkan antara hidayah dengan usaha. Hidayah dengan usaha. Siapa yang usahanya makin keras, maka akan makin keras dapat hidayahnya. Makin mudah dapat hidayahnya. Makin banyak dapat hidayahnya. Tapi siapa yang usahanya jalan nyantai, maka ya segitu dapatnya. Makanya hidayah ada 4. 1 hidayah irsyad, hidayah bimbingan. Yang kedua hidayah taufik. Ya, hidayah taufik. Setelah dia dapat bimbingan, maka dia berusaha mengamalkannya. Nah, ini ya, ini namanya hidayah taufik. Yang ketiga, hidayah sabat. Sabat ini apa? Istiqomah. Ya, setelah dia dapat hidayah, maka dia dapat istiqomah. Dia jalankan semuanya dengan keistiqomahan. Yang terakhir itu hidayah husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan yang baru belajar terus semangat. Ya, jangan pantang mundur. Ya, makin keras Anda belajar tentang Islam, makin Anda ya akan banyak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang orang urusan dunia kencang banget larinya ya. Ya, orang kalau urusan dunia kencang banget larinya. Tapi kalau urusan agama, yang penting sekadarnya adalah jangan terlalu soleh ya. Astagfirullah ya. Untuk dunia to the top, pokoknya to the top. Urusan agama sampai urusan dunia sampai tertinggi. Sampai puncak. Urusan agama sekedarnya aja. Astagfirullah ya. Syukur-syukur kita urusan akhirat tinggi, urusan dunia juga tinggi. Sehingga dunia dan akhirat kita bahagia insya Allah.
Jof, udah kemalaman ya? Katanya sampai pagi, Ustaz. Udah? Katanya sampai sahur. Astagfirullah, guru sakit perut itu. Ya, ya. Baik. Saya jam 9 tuh ada kajian itu, murotal Ya, tafsir ya. Baik, Oke. udah nggak ada yang nanya lagi? Masih ada yang ingin bertanya, monggo. Kalau nggak ada, kita Boleh cukup. nambah, Oh, ada satu lagi, Oma Dewi. boleh nambah Ustadz. Ya, Oma. Ya, Oma. Ya, makasih Ustadz Ya, ya. silakan. Ustadz, kita kan tahu surat Al-Fatihah itu sebagai obat, ya. Dan kita juga tahu bahwa doa di dalam sholat itu jauh lebih baik, gitu. Saya pernah dengar bahwa waktu kita baca Al-Fatihah pada waktu sholat, kita juga bisa memohon kepada Allah, diniatkan Al-Fatihah yang kita baca itu supaya badan kita sehat. Apakah itu mungkin, Ustaz? Ya, benar-benar gini Mbak Oma. Masya Allah, Oma banyak ngaji ya. Insya Allah nih, bagus jadi pinter nih Oma nih. Jadi gini ya Oma, Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Ya, wa matadri annaka ruqyah. Al-Fatihah itu ruqyah. Makanya kalau pengen baca Al-Fatihah untuk ruqyah, itu bukan lagi sholat. Ya, tapi di luar sholat. Ya, jadi kalau lagi sholat, kita baca Al-Fatihah itu fokusin aja. Ya, fokusin karena kan Fatihah itu kan tanya jawab antara kita dengan Allah. Ya. Ketika kita bicara Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Maka Allah bilang apa? Hambaku memujiku. Jadi, kalau kita lagi sholat bedain sama di luar sholatnya, Oma. Kalau di dalam sholat itu fokuskan, khusyukkan Fatihah kita, artinya kita khusyukkan. Nah, nanti doanya lagi sujud sama sebelum salam. Bukan lagi di Al-Fatihah. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya, makanya nggak ada riwayat Nabi lagi baca Fatihah itu doa gitu loh. Ya, lagi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, dia ya Allah sehatkan saya, hilangkan rematik saya. Ya Allah. Itu bukan tempatnya di situ. Ya, ya bukan tempatnya di situ. Jadi saya pernah dengar ada orang ngasih ceramah, kalau baca Al-Fatihah doa, akhirnya ada orang sholat begini, Oma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Dia ngangkat tangan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, sambil baca doa gitu ya. Nah, ini akhirnya jadi salah kayak begini, ya. Jadi bedakan antara di dalam sholat dengan di luar sholat. Kalau kita baca Al-Fatihah di dalam sholat, maka bacalah dengan khusyuk, ya, dengan tartil, hayati maknanya, karena Al-Fatihah adalah tanya jawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau doa di mana? Doa itu tempatnya bukan lagi di atas, Oma. Doa itu tempatnya lagi sujud. Ya, satu, kedua sebelum salam. Maka kata Nabi tadi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid. Saat terdekat hamba seorang dengan Allah adalah lagi sujud. Maka perbanyaklah doa. Maka saya tidak menemukan orang lagi baca Fatihah itu doa. Yang ada saya pernah temukan tuh pendapat begini. Ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa, Oma? Tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, itu dihayati, Oma. Dihayati yang ada. Tunjuki kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Karena yang namanya lurus itu kan susah ya, Oma ya. Kita maunya bengkok-bengkok mulu. Makanya yang ada itu pendapat dari Ibnu Taimiyah. Jadi bukan berdoa, tapi difokuskan. Tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, doanya kapan? Doanya bukan lagi baca Fatihah lagi sholat, tapi lagi sujud dan sebelum salam. Sebelum salam tuh bagus doa, Oma. Ya, Oma coba minta sama Tres. Saya tuh pernah bikin buku doa-doa sebelum salam. Ya, malah kalau Oma mau atau siapa yang ada di sini, Jovi ambil ke rumah deh, pakai Gojek atau apa. Saya ada banyak nih di rumah.
Ya, gratis ya, gretongan nih, gretongan ya. Siap. Doa sebelum salam, doa sebelum salam. Ya, jadi doa-doa sebelum salam, doa-doa lagi sujud, apa aja yang bagus. Nanti Oma ambil ya ke Jovi ya. Ya, saya siapin 50 cukup, 50 ya. 50 buku, nanti saya siapin, itu buku kecil kok, buku saku. Isinya apa? Doa-doa lagi sujud. Jadi sujud itu bukan hanya subhana rabbil a'la doang. Kita dari dulu sampai gede doa subhana rabbil a'la doang. Doa lagi sujud mah banyak, Bro. Ya, banyak doa lagi sujud tuh yang diajarin Nabi. Banyak. Kita taunya subhana rabbil a'la doang sih. Karena belajarnya Islamnya cuma segitu. Coba belajar Islamnya lebih dalam. Nanti kita lihat banyak banget doa yang diajarin oleh Nabi ketika lagi sujud. Ya, sebelum salam apalagi ada 13 apa doa sebelum salam itu. Nah, nanti Jovi tinggal kirim siapa Gojek atau apa, nanti ambil di rumah saya. Ya, nanti tinggal dibawa aja, dibagi-bagiin ya sama keluarga ya. Saya siapin 50 insya Allah ya. Jadi Oma, nah kalau Oma pengen sehat, baca Fatihahnya itu di luar sholat. Gimana Pak Ustadz caranya? Gini caranya. Minuman ya. Ini air. Boleh pakai air Oma, boleh. Ada riwayatnya. Baca Al-Fatihah, baca Falak, baca An-Nas boleh. Nggak usah ditiup nggak apa-apa, langsung minum. Atau kalau Oma mau tiup juga boleh. Ini ada di bab tauhid ya. Ditiup boleh, nggak apa-apa. Atau mau Oma sedikit ada punceratan ludah juga boleh, nggak apa-apa. Ya dikit ya Oma ya, jangan banyak-banyak ya. Kok bukan ya. Jadi dikit aja, cur gitu ya, sedikit aja. Nah, baru minum ya. Jadi Kita kalau berdoa dulu, ya baca Fatihah kalau aja. berdoa dulu sebelum minum, sebelum baca Fatihah kita berdoa dulu, kemudian Wow. berdoa kita Ya, Al-Fatihah bacakan baru minum. Jadi gini, Oma niatin aja di hati, ya Allah sembuhkan penyakitku, ya sambil baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah misalnya. Bisa saja buat siapa? Misalnya stres buat Jovi. Ya, Jovi nih Pak Ustadz udah rada-rada nih, ya. Ya, bacain tuh Al-Fatihah ya, jangan depan dia stres ya, nanti dia kagak mau minum lagi, ya. Jadi buat ibu-ibu ya Al-Fatihah ini ruqyah. Maka Ibnu Qayyim waktu dia di Mekah dia sakit. Kemudian dia nggak ada obat, maka dia minum air zam-zam sambil baca Al-Fatihah. Maka dia dapat kekuatan yang luar biasa. Maka kata Ibnu Qayyim apa? Kekuatan akan lebih hebat ketika kita yakin luar biasa. Makanya Oma ketika baca Al-Fatihah ya, kemudian ditiupin, itu yakin bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, ya, kesembuhan itu milik Allah. Yakin ya. Ya kalau baca Fatihah kagak yakin ya, baca Fatihah tapi kagak yakin ya. Terserah sembuh kagak bodo amat, yang penting gue baca. Jangan, harus ada keyakinan ya, harus ada keyakinan kepada apa yang kita lakukan ya. Nah, itu bagus banget kalau airnya air zam-zam ya. Kalau nggak ada air putih biasa nggak masalah. Ya nggak usah ditiup nggak apa-apa. Nggak usah baca Fatihah. Atau Oma kalau mau simpel gini aja pakai tangan. Pakai tangan, tiup ke tangannya, usap ke seluruh badannya. Kalau bisa tambahin apa? Tambahin kulhu, falak, annas. Ya, kulhu, falak, annas. Ya, usap ke seluruh tubuh. Nabi pernah diusapin, ya, pernah ditiup sama Aisyah, ya. Nah itu namanya ruqyah. Itu namanya mau tidur kan juga baik begitu. Ya. Waktu mau tidur kita baca. Ya, mau tidur juga ya. Ini di luar tidur kalau kita lagi sakit ya. Kalau kita lagi sakit boleh seperti itu. Jadi Al-Fatihah itu bagus sebagai obat ya. Di samping karena pengobatan itu ada dua ya, pengobatan syar'i, pengobatan kauni. Kalau syar'i itu yang ada di Quran, ada di hadis, madu, habatus sauda, kurma, zaitun, buah tin, itu namanya syar'i. Nah kalau kauni itu ilmiah. Ilmiah itu apa? Dokter, ya, pengobatan-pengobatan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah itu namanya kauni. Boleh berobat secara syar'i atau kauni.
Yang nggak boleh berobat ke dukun, berobat ke paranormal, itu dilarang. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat, mudah-mudahan semuanya Allah berikan pahala yang berlimpah. Dan jangan lupa doakan Mbak Ike supaya Allah Subhanahu wa taala terus memberikan ampunan kepada beliau, dan mudah-mudahan kita atau semuanya ya, keluarga besar yang merasa kehilangan sabar, kemudian ridho, insya Allah Allah beri rahmat, petunjuk, barokah, dan bahkan Allah berikan surga buat yang ditinggalkannya. Mas Jovi, itu saja. Makasih udah Makasih banyak Ustaz atas sama waktunya. Mbak Tres semuanya. Insya Allah pengajian kita rusuhnya Ustaz. Jadi kita akan booking Ustaz sesuai jadwal yang Ustaz bisa nantinya. Kita ucapkan terima kasih juga ke Mbak Wike Mbak Wike masih ada ya, yang udah masih ada Mas Jovi. Oke, terima kasih banyak buat Mbak Wike. Kemudian terima kasih buat Oma. Oma ini ibunda tercinta nih, Ustaz. Jadi alhamdulillah Oma malam-malam masih bisa ikutan Zoom kita. Ada juga tante-tante, ada Tante Mary, Om Dodo, dan lain-lain. Terima kasih untuk keluarga besar Suyadi Mu'alim atas kehadirannya. Insya Allah kita akan ada pengajian atau kajian yang sama, dan kita akan undang dan infokan lagi nanti ke saudara-saudara tercinta. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi atas nama keluarga besar Suyadi Mu'alim, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Ustadz, dan untuk Pak Wike juga, dan untuk semua keluarga besar yang alhamdulillah bisa hadir di acara ini, dan juga beberapa teman-teman yang dengan baik hati bisa hadir juga di acara ini. Ada Pak Supandi, ini senior saya nih Pak. Terima kasih Pak Supandi udah bisa ikutan, dan lain-lain ya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin Tres mau ada sambutan, monggo silakan Tres. Bentar ya Ustaz. Iya Pak Ustadz, makasih banyak ya atas waktunya. Sangat bermanfaat, terutama di keluarga saya yang masih banyak banget, termasuk saya yang belajar tentang Islam. Jadi insya Allah ini bisa masuklah gitu ke kita untuk memperdalam Islam lebih banyak lagi. Insya Allah. Amin. Semangat. Oke, itu saja mungkin dari kami Ustadz. Mungkin Ustadz ada doa penutup. Silakan. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, nanti untuk Ike-nya saya akan khususkan beliau lagi sholat aja ya, lebih bagus. Semuanya juga jangan lupa nanti yang mungkin tahajudnya atau sholat wajib, silakan doakan Mbak Ike. Dan ingat ya, siapa yang mendoakan orang lain, maka akan ada malaikat di atas kepalanya. Kemudian malaikat itu berkata, laka bimislik. Kamu juga mendapatkan apa yang kamu minta buat Mbak Ike. Jadi sebenarnya kalau kita minta ampunan buat Mbak Ike, sebenarnya malaikat ngomong begini, kamu juga dapat. Jadi Mbak Ike dapat, kita dapat. Sebenarnya kalau kita doain orang lain, sebenarnya kita sedang mendoakan diri sendiri. Ya, dan ini yang bagus doa itu yang tadi lagi sujud atau sebelum salam. Maka doakan Mbak Ike, maka nanti akan ada malaikat yang mengatakan kamu juga dapat. Ya, apa yang kamu doakan buat Mbak Ike. Jadi kalau kita doain Mbak Ike, sebenarnya kita mendoakan diri sendiri juga. Ya, saya akan tutup dengan doa kifaratul majlis, dan doa ini adalah penyempurna amal soleh kita pada malam ini. Dan kalau ada kesalahan dalam amal ini, maka ini adalah sebagai penebus dosanya. Ya, ikutin saya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka. Allahumma. Wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Ya, itu saja semuanya. Saya pamit. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Barakallahu fikum. Mas Jovi, makasih pamit. Mbak Tres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Foto bareng. Foto bareng.
Mas Jopi, Tres, makasih banyak ya. Jazakumullah khair atas undangannya semuanya. Salam buat semua keluarga besar ya. Thank you, Adek. Thank you semuanya. Mala, Yoli. Pamit ya semuanya. Lagi Arfi. Makasih banyak. Amen. Oke, Dewi. jawab Chris. Ante Ya, Puspa. Makasih banyak. Saya ikut acara ini Iya. dan kita semua sehat-sehat selalu ya. Bobo. Hani. Yopi, Tres, pamit ya. Nur. Rio. Bos. Rini, Tani, Tante Tati, semua terima kasih. Insya Allah next ya. Assalamualaikum Yopi. Pamit ya Yopi, Tres. Keras. Mut. Terima kasih ya Mbak Tias, Mbak Tris, Mas Yopi. Assalamualaikum. Ya, Oma. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillah. Happy birthday Afnan, ulang tahun. Salatul Eid ya tabakumullah. Makasih Jauh. Jazakallah khairan. Ingat ya. Makanannya ditunggu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tadi tampil sini. Allahu Akbar. Makanya ditutup terus videonya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah Rai. Pasti diajak kok tadi. Allahu Akbar. Nanti yang سمع الله لمن حمده كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي أنزلنا ربيع فضله الخصيب وأحلنا في ربوة كرمه الرحيب وأكرمنا بالعيش المغدق الناعم الرطيب وجعل الأعياد مربحا للعبد التواب الأواب الثواب المنيب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إليه أدعو وإليه أنيب وأشهد